Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilal Fajahra dengan NIM 201110131 dari kelas HKID semester 3. Di sini saya akan melakukan UAS lisan dengan mata kuliah Hukum Pidana. Di sini saya akan menjawab yang pertama, yaitu jenis-jenis hukum pidana. Jenis-jenis hukum pidana ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Hukum pidana material ini berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana, dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Sumber hukum pidana material ini adalah dari segi pidana umum. Contohnya KUHP segi materialnya adalah pidana umum. Contohnya kejahatan dan pelanggaran. Atau KUHP Perdata, yaitu mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, benda sebagai objek, dan juga faktornya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor ideal, dan yang kedua yaitu faktor kemasyarakatan. Faktor ideal ini adalah faktor di mana patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuknya ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu faktor kemasyarakatan, adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan. Selanjutnya yaitu hukum pidana formil atau juga disebut hukum acara pidana, atau disebut juga hukum acara pidana atau adalah secara garis hukum yang menjadikan dasar atau pedoman bagi penegakan hukum dan keadilan. Dan juga di sini ada sumber hukum formil yang dikenal di dalam ilmu hukum berasal dari 6 jenis, yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Selanjutnya hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Dan selanjutnya yaitu hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana khusus adalah karena pengaturannya secara khusus yang ada kalanya bertitik
Ini ada kalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjawab juga teori. Teori yang pertama yaitu teori pembalasan atau disebut teori absolut. Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Nah, selanjutnya yaitu teori tujuan. Teori tujuan atau biasa disebut teori relatif. Di sini adalah teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan. Selanjutnya yaitu teori gabungan. Teori gabungan ini adalah kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan yang disebut dengan teori gabungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Selanjutnya yaitu 3 prinsip asas legalitas. Yang pertama yaitu nulla poena sine lege, yaitu yang artinya tiada pidana tanpa UU. Yang kedua yaitu nulla poena sine crimen, yaitu tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga ini nullum crimen sine poena legali, yaitu tiada perbuatan pidana tanpa UU terlebih dahulu. Selanjutnya di sini asas-asas dan selanjutnya asas teritorial, berarti asas yang mewajibkan suatu negara yang terlibat dalam hubungan internasional. Contohnya misalnya yaitu adanya warga negara asing melakukan kejahatan di Indonesia. Nah, pemerintahan Indonesia berhak menghukum penjahat tersebut berdasarkan sistem yang ada. Selanjutnya yaitu asas nasional aktif atau personal. Di sini yang diartikan merupakan ketentuan hukum bagi warga Indonesia yang melakukan tindakan kejahatan di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu asas perlindungan atau yang biasa disebut nasional pasif. Nah, di sini yang berarti adalah asas yang memperluas berlakunya ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasarkan atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukan di mana saja pantas dihukum oleh pengadilan Indonesia.
Selanjutnya yaitu asas universalitas, yaitu yang artinya merupakan asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana di Indonesia undang-undang pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Selanjutnya yaitu unsur percobaan. Unsur percobaan adanya niat melakukan kejahatan, adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesai tujuan bukan karena kegiatan sendiri. Contohnya dan dasar hukumnya yaitu pencurian. Pencurian ini ada di pasal 362, 363, 364, dan 365 KUHP. Dan ada juga contohnya yaitu pembakaran rumah yang ada di pasal 187 KUHP. Selanjutnya yaitu contohnya pembunuhan dengan cara pemberian makanan yang mengandung racun, yaitu ada di pasal 340. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis penyertaan dan contohnya dan dasar hukumnya. Yang pertama itu pembuatan. Pembuatan ini yang terdiri dari melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menghancurkan melakukan, dan pembantuan kejahatan. Di sini melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dan yang kedua menyuruh melakukan. Yang menyuruh melakukan ini orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat. Dan orang yang menyuruh sama sekali tidak melakukan secara fisik atau tindak pidana yang dikehendakinya, yang memenuhi semua unsur tindak pidana adalah orang yang disuruh. Sedangkan orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat pertanggungjawaban. Tidak dapat pertanggungjawaban yaitu terdiri dari pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 51 ayat 2. Selanjutnya yaitu mendepleger, turut serta, yaitu adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau mengerjakan suatu yang dilarang menurut undang-undang. Syaratnya yang pertama yaitu kerjasama secara sadar, yang kedua yaitu kerjasama atau pelaksanaan bersama secara fisik, dan yang ketiga adanya tujuan bersama.
Dan selanjutnya yaitu membujuk untuk melakukan. Membujuk untuk melakukan adalah orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan saran-saran yang ditentukan oleh undang-undang dan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam pasal 55 kedua, yaitu yang pertama memberikan sesuatu, memberikan janji, menyalahgunakan kekuasaan dan martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, dan yang terakhir kesempatan sarana dan keterangan. Pertanggungjawaban pembujuk. Pasal 55 ayat kedua, pembujuk hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh si pembujuk, oleh yang dibujuk, dan akibat dari perbuatan yang disengaja oleh yang dibujuk. Syarat-syaratnya yaitu kesengajaan untuk membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana. Upaya pembujukan limitatif ditentukan dalam pasal 55. Kehendak pelaku timbul akibat bujukan. Dan yang selanjutnya yaitu pembantuan yaitu sifat perbuatan aksesoris, yaitu yang satu adanya pembantuan harus ada orang yang dibantu. Yang kedua yaitu adanya pertanggungjawaban mandiri. Macam-macam atau jenis pembantuan. Yang satu, pada saat kejahatan dilakukan, saran tindak ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Dan yang terakhir yaitu sebelum kejahatan dilakukan secara ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Pembantuan setelah tindak pidana dilakukan pada pasal 221, 223, 480, 481, 482, dan 483. Mungkin cukup sekian. Itulah 5 soal yang telah saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.